Sahabat Ciro, dimanapun Anda berada, diceritakan Dewi Anjani menjalani tapang ngodok di Bengawan Sidugangga, mensucikan diri setelah melakukan kesalahan, memperebutkan Cupu Manik Astagina. Di Bengawan itulah ia telanjang bulat sekujur badan, berendam dalam sungai. Hanya kepalanya saja yang muncul di permukaan. Setelah sekian lamanya menjalani tapang ngodok, Sang Hyang Jagatnata, penguasa kahyangan, Batara Guru menyaksikan apa yang dijalani oleh Anjani. Sang Pukulun terkesima melihat bentuk tubuh Anjani sehingga tak mampu membendung hasrat birahinya. Sang Batara Guru mengutus Batara Bayu agar menanamkan benih di dalam kandungan sang Dewi. Kama sang Batara Guru jatuh ke daun kering yang hanyut di dalam arus sungai. Daun kering itu melintas di depan mulut sang Dewi yang kemudian ditangkap oleh mulutnya, dikunyah dan ditelan. Tanpa disadari, ia telah menelan kama sang Batara Guru. Atas izin Batara Guru, maka Batara Bayu menipis ke dalam benih yang dikandung oleh Dewi Anjani. Ketika kandungan Dewi Anjani semakin membesar dan mendekati masa persalinan, turunlah para bidadari kahyangan menghampirinya. Para bidadari menjelaskan bahwa sang Dewi sedang mengandung dan akan melahirkan sosok kesatria sejati, penumpas kejahatan di muka bumi. Sosok kesatria sejati yang akan selalu dikenang sebagai pahlawan. Dewi Anjani merasa lega. Para bidadari membantu persalinan Dewi Anjani hingga benar-benar melahirkan bayi dengan selamat. Bayi Anjani lahir dengan selamat. Namun, Anjani merasa sangat kecewa karena bayi yang dilahirkannya berwajah kerak, mirip dengan kedua adiknya, Subali dan Sugriwa, yang berubah wujud menjadi keras setelah bersentuhan dengan telaga yang diyakini tempat Cupu Manik Astagina terjatuh. Para bidadari menenangkan perasaannya yang gundah gulana. Para bidadari membujuk sang Dewi agar segera mengikutinya kembali ke kahyangan. Karena para bidadari itu mengemban tugas dari Batara Guru untuk menjemputnya. Dewi Anjani kahyangan menjadi bidadari setelah melahirkan kesatria sejati. Dewi Anjani menolak dengan alasan masih akan membesarkan putranya. Ia tidak mungkin meninggalkan bayinya seorang diri sementara masih sangat membutuhkan air susu. Para bidadari memahami alasan penolakan itu. Para bidadari kembali ke kahyangan dan berjanji akan kembali lagi untuk menjemputnya ketika bayinya sudah tumbuh dewasa. Perubahan besar terjadi. Anjani terkejut sekali karena setelah melahirkan tubuhnya berubah kembali ke bentuk semula semasa masih di pertapan Anggarastina, kembali cantik dan menawan. Ia memberikan nama putranya Anoman, satria kera putih yang sangat tampan dan memiliki kecerdasan. Anoman tumbuh menjadi kesatria sejati. Dari kecil ia sudah rajin latihan dan gemar tirakat. Ibunya sangat menyayanginya. Suatu ketika,
Ia melihat kawanan raksasa memangsa bangsa kera. Anoman menjadi marah, kemudian menghajar dan mengusir para raksasa itu hingga lari tunggang-langgang. Anjani merasa senang sekali melihat putranya yang sudah memiliki kemampuan walaupun masih terlalu kecil. Hingga pada akhirnya perpisahan tidak bisa dihindari. Ketika Anoman dan ibunya sedang bersenda gurau, para bidadari turun dari kahyangan menghampirinya. Para bidadari menagih janji Dewi Anjani yang bersedia dijemput oleh bidadari setelah Anoman tumbuh besar. Dengan berat hati, Anjani terpaksa harus meninggalkan putranya. Walaupun sedih, namun Anoman tetap harus merelakan kepergian ibunya ke kahyangan untuk selama-lamanya. Sebelum berpisah, Dewi Anjani berpesan kepada putranya agar mencari pamannya yang berwujud sama dengan dirinya, yang bernama Subali dan Sugriwa. Anoman tidak boleh bersedih dan merasa sendiri, karena kedua orang tuanya akan selalu bersamanya. Selama masih ada angin, maka anggaplah bahwa sang ayah sedang bersamanya dan bumi sebagai ibu. Dengan sedih, Dewi Anjani berangkat ke kahyangan. Anoman melepas kepergian ibunya dengan hati yang sedih, bingung dan gelisah. Namun, sebagai kesatria sejati, ia tidak larut dalam kesedihan. Ia percaya akan takdir yang harus dijalani. Ia harus berjuang mencari kedua pamannya seorang diri. Ia tetap berusaha mencari kedua pamannya yang keberadaannya sama sekali belum diketahui. Sementara itu Dewi Anjani yang telah kembali ke wujud aslinya setelah menjalani tapa brata, tapa ngadok selama bertahun-tahun di Bengawan, diangkat ke kahyangan oleh para dewa menjadi bidadari. Dewi Anjani telah berhasil mensucikan dirinya dengan menjalani tapa ngodok selama bertahun-tahun dan melahirkan kesatria sejati titisan dewa, Anoman. Sobat Ciro dimanapun berada, itulah kelahiran Anoman, sosok pahlawan yang tetap terkenal sampai saat ini. Namanya sangat dikagumi di kalangan umum. Bahkan di India dan di Indonesia, nama Anoman tidak asing lagi.